Inilah kondisi jalur kereta api Cicurug Sukabumi yang masih single track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat sore saya ucapkan dari Parung Kuda, Jawa Barat. Kali ini saya akan mengajak sobat untuk melihat kondisi stasiun Parung Kuda yang berada di jalur kereta api Bogor Sukabumi, tepatnya di kilometer 34 plus 539. Walaupun stasiun Parung Kuda letaknya berada di Kabupaten Sukabumi, tetapi masih masuk dalam wilayah daerah operasi 1 Jakarta. Untuk saat ini pelayanan kereta api penumpang di lintas ini dihentikan sementara akibat terdapat pembangunan proyek double track atau jalur ganda lintas Bogor Sukabumi tahap pertama segmen Bogor Cicurug yang masih dalam tahap pengerjaan. Wesel yang berada di stasiun Parung Kuda terlihat bersih dan rapi, padahal sudah lama tidak dilintasi kereta api. Hal ini menandakan bahwa perawatan rel tetap berjalan walaupun jalur kereta api Bogor Sukabumi untuk sementara waktu tidak beroperasi. Parung Kuda berasal dari kata parung yang berarti tempat, dan kuda karena sejak zaman kerajaan Siliwangi, daerah ini memang dijadikan tempat persinggahan oleh Prabu Siliwangi untuk berkumpulnya kuda. Hingga akhirnya Parung Kuda menjadi daerah yang tidak hanya dijadikan persinggahan atau stasiun. Seiring perkembangan zaman dan banyaknya pendatang, akhirnya daerah Parung Kuda menjadi tempat pemukiman dan juga pusat pemerintahan desa. Stasiun Parung Kuda letaknya tepat berada di sebelah selatan pintu perlintasan Jalan Parakan Salak. Terlihat dari sini, stasiun Parung Kuda memiliki 3 jalur kereta api. Bahkan sejak awal dibangun pada zaman Hindia Belanda, stasiun Parung Kuda memang sudah memiliki 3 jalur kereta api. Hal ini terbukti dari foto lawas yang pernah saya lihat. Nanti kalau ada fotonya saya tampilkan. Nah, sobat, dari kejauhan sudah terlihat. Setelah pintu perlintasan di sebelah kiri atau jalur 1, itulah bangunan stasiun Parung Kuda. Dan di sebelah kanan atau di jalur 3 itu adalah gudangnya. Memang letak stasiun Parung Kuda benar-benar berada di pinggir jalan raya Parakan Salak. Jadi jika kereta api berhenti menaikkan atau menurunkan penumpang di stasiun Parung Kuda, tentunya jalan raya Parakan Salak akan tertutup sementara sampai kereta berjalan kembali. Bahkan pada tahun 2019 yang lalu, pernah viral sebuah video yang menampilkan seorang masinis kereta sengaja turun di perlintasan, lalu jajan di warung di sekitar perlintasan di depan sana. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya kereta api Pangrango sedang berhenti menaikkan dan menurunkan penumpang di stasiun Parung Kuda. Tetapi karena peron di stasiun Parung Kuda sempit atau pendek, sehingga lokomotif terpaksa harus berhenti tepat berada di pintu perlintasan sambil menunggu naik atau turunnya penumpang kereta api di stasiun Parung Kuda. Tujuannya lokomotif lewat dari stasiun supaya rangkaian kereta penumpang berhenti tepat berada di peron, sehingga memudahkan penumpang naik atau turun di stasiun Parung Kuda. Memang sudah seperti itu ketentuannya. Kalau tidak salah, video itu beredar sekitar bulan November tahun 2019 yang lalu. Jadi stasiun Parung Kuda, peronnya itu hanya bisa dipijak dari kereta ekonomi 1 sampai ekonomi 4. Dan untuk kereta makan dan eksekutif tidak kebagian peron. Maka dari itu di dalam kereta api, saat di perjalanan, penumpang kereta api yang ingin turun di stasiun Parung Kuda diharuskan bergeser atau berpindah ke kereta nomor 4 karena tidak kebagian peron. Jadi memang setiap kereta api Pangrango relasi Bogor Sukabumi dan sebaliknya, jika berhenti di stasiun Parung Kuda, seperti itu. Ternyata pintu perlintasan kereta api di stasiun Parung Kuda
sudah menggunakan pintu elektrik. Mungkin karena jalan raya yang berada di dekat stasiun Parung Kuda cukup ramai. Terlihat dari sini, stasiun Parung Kuda bentuknya kecil dan sederhana. Memang dahulu saat awal dibangun, jalur kereta api ini diperuntukkan untuk mengangkut hasil bumi, bukan penumpang. Tetapi seiring berkembangnya zaman, akhirnya kereta api di jalur ini selain untuk mengangkut komoditas yang berada di Kabupaten Sukabumi, juga dipergunakan untuk mengangkut penumpang. Yuk kita lihat dari dekat stasiunnya. Terlihat ya, pos CPL dan palang pintu di Jalan Raya Parakan Salak ini sangat dekat sekali posisinya. Hampir sama seperti stasiun Batu Tulis yang berada di jalur ini juga. Sehingga wajar saja jika kereta api berhenti di stasiun Parung Kuda, lokomotifnya harus melewati pintu perlintasan. Stasiun Parung Kuda ini memiliki 2 peron, 1 peron sisi dan 1 peron pulau. Tepat di depan stasiun terdapat bangunan gudang. Terlihat ya dari bentuk pintu gesernya. Seperti inilah kondisi stasiun Parung Kuda pada tahun 2022. Walaupun stasiunnya untuk sementara waktu tidak dipergunakan untuk naik turun penumpang kereta api, tetapi perawatan dan kebersihan di stasiun ini selalu dijaga dengan baik. Yuk kita intip bagian dalamnya seperti apa sih? Nah, seperti inilah ruang tunggu penumpang di stasiun Parung Kuda. Letak stasiunnya hampir sama seperti stasiun Batu Tulis. Benar-benar berada di pinggir jalan raya. Kondisi ruang tunggunya tetap terjaga bersih, walaupun tidak ada kegiatan naik turun penumpang di stasiun ini. Sebenarnya, saya sudah tiba di stasiun Parung Kuda sejak tadi siang. Tetapi dikarenakan di sini hujan deras, sehingga saya harus berteduh dahulu sambil menunggu hujan reda. Alhamdulillah, sore harinya hujan reda. Akhirnya saya bisa meliput keadaan di area stasiun Parung Kuda ini, walaupun masih gerimis kecil. Di sebelah kanan saya ini adalah perbukitan yang cukup tinggi. Nanti kita lihat ya dari foto lawas. Di foto lawas tersebut terlihat dengan jelas. Di depan sana terlihat sebuah wesel bandul yang masih tetap dipertahankan. Inilah wesel bandul yang berada di stasiun Parung Kuda. Stasiun Parung Kuda terletak di Desa Parung Kuda, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Stasiun yang berada di ketinggian 396 meter di atas permukaan laut ini memiliki 3 jalur kereta api, dengan jalur 2 sebagai sepur lurusnya. Dan jalur 3 yang saya pijak ini merupakan sepur baduk. Jalur 3 dahulu digunakan khusus untuk parkir gerbong-gerbong pengangkut barang. Untuk saat ini hanya ada 1 kereta api yang melintas di jalur ini, yaitu kereta api Pangrango, relasi Bogor, Sukabumi, dan sebaliknya. Itu pun sekarang tidak beroperasi, karena jalur kereta api Bogor Sukabumi ini sedang ada pengerjaan atau pembangunan proyek double track dari stasiun Bogor Paledang hingga stasiun Cicurug. Jadi untuk sementara waktu, stasiun Parung Kuda tidak melayani penumpang kereta api sejak bulan Oktober tahun 2020 yang lalu. Inilah rel kereta api yang mengarah ke Sukabumi. Jalurnya berada di pinggir bukit, sedangkan jalan raya berada di sebelah kiri bawah
jalur rel kereta api ini. Jadi, jalur kereta api ini letaknya lebih tinggi daripada jalan raya. Terlihat dari sini relnya agak berbelok ke kiri. Tepat di sebelah kiri sinyal mekanik, dahulu pernah ada fotografer yang mengabadikan kondisi stasiun Parung Kuda pada zaman Hindia Belanda. Inilah foto lawas stasiun Parung Kuda. Jika kita lihat dari foto lawas, terlihat banyak sekali gerbong-gerbong barang yang berhenti di depan gudang. Berarti, dulu gudang tersebut berfungsi untuk menyimpan hasil bumi yang dihasilkan di sekitar Parung Kuda, yang nantinya hasil bumi yang telah terkumpul di gudang akan diangkut menggunakan kereta api menuju ke pelabuhan Tanjung Priok untuk diekspor ke berbagai negara di Eropa. Kabarnya jalur kereta api Bogor Sukabumi ini akan aktif kembali pada akhir bulan Maret tahun 2022. Semoga saja kereta api Pangrango yang sudah tertidur cukup lama di stasiun Sukabumi bisa beroperasi kembali melayani penumpang di lintas ini. Setelah stasiun Parung Kuda yang mengarah ke Sukabumi, ada beberapa stasiun yang dilewati kereta api Pangrango, yaitu stasiun Cibadak, stasiun Karangtengah, stasiun Cisaat, dan berakhir di stasiun Sukabumi. Jika ingin melanjutkan perjalanan ke Cianjur atau ke Cipatat, sobat bisa menyambung kembali menggunakan kereta api Siliwangi dari stasiun Sukabumi, di mana kereta api Siliwangi akan mengantarkan sobat untuk menuju ke Cianjur hingga Cipatat dan sebaliknya. Tapi untuk saat ini, jalur kereta api dari Cipatat yang menuju ke Padalarang belum di-upgrade, baik bantalan maupun relnya. Mudah-mudahan saja jalur kereta api ini bisa sampai ke Padalarang lagi, seperti dulu, sehingga masyarakat Bogor ataupun Sukabumi yang ingin menggunakan transportasi kereta api menuju ke Bandung, Jogja, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya tidak perlu harus ke Jakarta lagi untuk naik kereta api jarak jauh. Inilah sinyal mekanik setelah stasiun Parung Kuda yang mengarah ke stasiun Sukabumi. Di jalur ini masih menggunakan sinyal mekanik. Entah nanti jika jalur ini sudah double track, mungkin sinyal mekanik akan diganti dengan sinyal elektrik. Terlihat di sana, itulah wesel terakhir stasiun Parung Kuda yang mengarah ke stasiun Cibadak hingga stasiun Sukabumi. Jalurnya berbelok ke kiri. Kereta api Pangrango relasi Bogor Sukabumi pertama kali diresmikan oleh Menteri BUMN yaitu Dahlan Iskan pada tanggal 9 November tahun 2013 bersamaan dengan acara pembukaan stasiun Bogor Paledang. Inilah kondisi rel kereta api di sekitar stasiun Parung Kuda yang jalurnya berkelok-kelok mengikuti kontur perbukitan. Inilah ujung peron stasiun Parung Kuda dari arah Sukabumi. Sebelah kiri itu gudangnya dan sebelah kanan itu stasiunnya. Jika kita perhatikan dari foto lawas tadi, stasiun Parung Kuda sejak dahulu memang sudah memiliki 3 jalur kereta api, di mana jalur 1 merupakan sepur belok, jalur 2 merupakan sepur lurus, dan jalur 3 merupakan sepur baduk khusus untuk gerbong barang yang berada tepat di jalur 3 stasiun Parung Kuda. Foto ini diambil dari bukit yang berada di belakang saya atau di dekat sinyal mekanik yang tadi kita kunjungi. Jalur kereta api Bogor Sukabumi hingga Padalarang dibangun oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda yaitu Stadspoorwegen atau sering disebut SS. Pembangunan jalur kereta api Bogor Sukabumi Cianjur hingga Padalarang ini dibangun secara bertahap dari tahun 1881 hingga tahun 1884.
Alhamdulillah bangunan gudang serta stasiun yang sudah ada sejak tahun 1882 ini masih dipertahankan keberadaannya. Jadi jalur kereta api dari Bogor, Sukabumi, Cianjur hingga Padalarang itu terhubung sepenuhnya pada tanggal 17 Mei tahun 1884 silam. Inilah rel kereta api yang menuju ke stasiun Cicurug, stasiun Cigombong, stasiun Maseng, Ciamas, stasiun Batu Tulis, hingga stasiun Bogor Paledang. Dan sebaliknya, di belakang saya, itu menuju ke arah Sukabumi, Cianjur, hingga Padalarang. Jalur kereta api ini merupakan jalur kereta api pertama yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Sebelum adanya jalur kereta api Jakarta-Bandung via Cikampek dan Purwakarta. Oke sobat, mungkin ini saja penelusuran saya kali ini di sekitar area stasiun Parungkuda yang berada di petak antara stasiun Cicurug dengan stasiun Cibadak. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada kekeliruan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.